Orang yang mendendam, yang marah, dikuasai oleh kebencian, hanya akan rugi pada akhirnya. Dendam, marah, benci hanya mematikan pemiliknya. Lalu Shalom. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberi bagi kita hari yang baru, kesempatan untuk belajar firman. Tentu dengan kerinduan kita menjadi taat, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Mari kita membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita baca mulai dari ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Perikop ini diberi judul Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Saudara, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Yudas cukup diingat namanya, bukan karena prestasi, tetapi karena pengkhianatan. Nama Yudas berarti Yudas dari Keriot, Yudas Iskariot. Ia anak Simon Iskariot. Tuhan Yesus sendiri yang memilih Yudas. Tuhan Yesus yang menetapkan dia menjadi satu di antara para murid yang dipilihnya. Yudas juga dipercaya menjadi pemegang kas atau bendahara. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-6 di sana diceritakan, Yudas adalah seorang yang tidak jujur. Ia suka mencuri uang itu. Ia seorang yang tidak dapat dipercaya. Mengapa Tuhan Yesus memilih Yudas? Apakah Tuhan tidak tahu karakter dan watak Yudas? Tentu saja Tuhan tahu. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 70, demikian Tuhan Yesus mengatakan, "Aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis." Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini menunjuk dengan jelas pada sosok Yudas. Bahkan pada malam ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-murid, "Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Perkataan Tuhan Yesus ini juga menunjuk pada sosok Yudas. Maka ketika dalam bacaan kita Tuhan Yesus berkata, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Tuhan Yesus dengan sangat tegas menyatakan pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Yudas. Ketika Tuhan Yesus mencelupkan roti dan memberikannya kepada Yudas, itu menjadi sebuah tanda peringatan keras. Sebab sesungguhnya memberikan roti kepada orang lain adalah tanda penghormatan, adalah sebuah bentuk pengungkapan rasa hormat. Tapi tidak dengan Yudas. Ketika Tuhan memberi roti padanya, itu menjadi peringatan keras untuk Yudas. Saudara, pada akhirnya Yudas melakukan pengkhianatan ini. Dia menjual Tuhan Yesus dengan nilai 30 keping perak.
Demikianlah digenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Bahkan pada malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, Yudas hadir di sana. Dialah yang mencium Tuhan Yesus. Ciuman ini bukan sebagai bentuk rasa kasih, tetapi ciuman ini menjadi tanda bagi para serdadu yang akan menangkap Tuhan Yesus, bahwa inilah orang yang harus mereka tangkap. Hal-hal ini saudara-saudara dicatat dalam Injil Yohanes sebagai kesaksian. Untuk apa? Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31, penulis Injil ini mempertegas tujuannya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam Injil Sinoptik disaksikan pada akhirnya Yudas menyesal dan dia mati bunuh diri. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam penghayatan sengsara Tuhan Yesus di minggu yang ketiga ini, maka bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal ini. Pertama, bahwa mengkhianati Tuhan sama artinya dengan mencelakai diri sendiri. Kapan kita mengkhianati Tuhan? Ketika kita tidak bertindak setia, ketika kita mengingkari iman kita kepadanya. Mungkin banyak alasan yang kita punya, karena kebutuhan materi, karena tuntutan hidup, karena kesenangan, atau karena jabatan dan juga pasangan hidup. Banyak juga yang lainnya. Tetapi apapun itu saudara, mengkhianati Tuhan sama artinya dengan mencelakai diri sendiri. Mungkin bagi kita mudah untuk setia, mudah untuk taat ketika situasi hidup sedang senang. Dan kita berkata, oh Tuhan, ketika kesukaran-kesukaran datang ini terlalu berat, pergumulan ini terlalu sukar. Tetapi ketahuilah ini, justru dalam kesukaran-kesukaran hidup, iman kita, kesetiaan kita, kasih kita dimurnikan. Tuhan Yesus adalah teladan dalam hal ini. Ketika ia mengalami penderitaan, ketika ia memikul kesengsaraan, ketika ia harus menjalani via dolorosa, justru dalam keadaan inilah kita menyaksikan bukti nyata kasih Allah. Bahwa kita dikasihi dengan kasih yang besar, kita dicintai dengan cinta yang tak bersyarat, dan Tuhan Yesus setia, ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka ketika kita mengkhianati Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengkhianati sumber hidup dan sumber berkat. Kita yang rugi, kita yang sedang mencelakai diri kita sendiri. Renungan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, pengkhianatan itu merusak. Dia merusak kerukunan, dia merusak persekutuan, merusak persaudaraan, dia merusak kebahagiaan. Si pengkhianat pasti akan celaka. Tuhan Yesus tahu Yudas akan berkhianat. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi demikian yang dicatat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 24. Ini perkataan Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Pengkhianatan, saudara-saudara, justru akan mendatangkan hukuman bagi pembuatnya. Ketiga, bagian firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana jika kita yang dikhianati. Apa yang harus kita lakukan? Ini bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup. Pertama, ampunilah. Jika kita dikhianati, kemarahan, rasa kecewa, kesedihan tidak boleh menggiring kita menjadi pendendam dan pembenci. Ampunilah, sebab orang yang mendendam, yang marah, dikuasai oleh kebencian, hanya akan rugi pada akhirnya. Dendam, marah, benci hanya mematikan pemiliknya. Lalu yang kedua, doakanlah. Kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Mendoakan orang yang mengkhianati kita, mendoakan orang yang menyakiti kita, sesungguhnya menolong diri kita sendiri. Kenapa? Sebab kita mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita sedang melakukan bagi diri kita sendiri apa yang namanya usaha untuk berlapang dada, usaha untuk berbesar jiwa, dan itu membantu kita untuk melepas pengampunan. Bagi orang yang kita doakan, mereka akan diurus oleh Tuhan. Tetapi kita yang berdoa bagi orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, sesungguhnya kita sedang membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Ketiga, bertindaklah hati-hati.
Pelajaran-pelajaran hidup dari setiap pengalaman mengajari kita untuk makin dewasa dan berpikir dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Pengkhianatan, rasa sakit, kecewa, dan semua pengalaman yang tidak enak sesungguhnya juga dipakai Tuhan untuk memproses kita menjadi dewasa. Karena itu, bertindaklah hati-hati dalam hidup. Terakhir, saudara-saudara, supaya kita tidak menjadi pengkhianat, apa yang harus kita lakukan? Mari beri dirimu, beri hidupmu dipimpin oleh Roh, supaya Roh membuat kita bertumbuh ke arah yang benar, kemana Tuhan kehendaki. Sebab benar bahwa kita adalah manusia daging, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh menjadi manusia rohani yang senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka melakukan apa yang Tuhan mau, memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong kita untuk tidak menjadi orang-orang yang berkhianat dalam hidup. Entah itu dalam rumah tangga, dalam persekutuan bersama orang lain, atau dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.